Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'at, dan tentunya pada kita semua selaku umatnya, insyaallah sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin rahimakumullah, bila kita perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah artinya bahwa setiap makhluk yang bernyawa atau setiap makhluk yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Binatang atau satwa liar pasti mati, tumbuhan mati, dan tentunya kita manusia juga akan mengalami kematian. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Hanya saja memang masalahnya kita tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang. Kemudian di mana kita akan meninggal dan bagaimana cara atau penyebab meninggalnya kita itu. Mungkin di antara kita atau manusia itu ada yang meninggal ketika tertimpa longsoran, terbawa arus banjir, tertabrak kendaraan, atau mungkin juga pada saat sakau overdosis karena narkoba, atau mungkin ada manusia yang meninggal ketika sedang sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim ini ingin mendambakan dan selalu kita berdoa agar di saat ajal kita datang, mudah-mudahan kita ada dalam keadaan husnul khotimah. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini di dalam kegiatan Ngarumas terkait menjemput husnul khotimah ini akan dibahas oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Haji Nanang Ghazali. Untuk itu kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'siruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam Senin yang sekarang, karena malam Senin yang sekarang itu bukan malam Senin yang lalu dan bukan malam Senin yang akan datang. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kualitas kehambaan kita kepada Allah melalui pengajian Ngarumas ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap hambanya, baik kepada hambanya yang belum mendapat hidayah, belum menemukan jalan yang lurus, kepada orang-orang yang disebut dengan non-muslim, Allah masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk melalui berbagai usaha dan ikhtiar. Kepada kita juga Allah masih memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas kehambaan kita kepada Allah. Jadi begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sudah diberi kesempatan berumur panjang, kemudian sehat, dan banyak sekali kesempatan. Dan akan sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Terkait dengan menjemput husnul khotimah, ya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu tentang sejarah perjalanan kehidupan manusia secara umum. Itu terbagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama yang disebut dengan husnul bidayah wa husnul nihayah. Artinya apa? Bagus, awalnya bagus, awal perjalanannya hidupnya bagus, kemudian akhirnya juga bagus. Dan ini hanya para nabi dan rasul dan ulama-ulama solih saja yang termasuk kepada golongan ini. Jadi ketika mereka lahir dalam keadaan pasti, ya, apalagi dilanjutkan dengan pendidikan di keluarganya yang bagus, kemudian dibina dengan pendidikan yang bagus, kemudian memasuki masa remajanya juga masih tetap bagus, ketika memasuki dewasanya juga masih tetap bagus, dalam jalan yang lurus, dan berakhir juga dalam keadaan bagus. Ini golongan yang paling kita harapkan, golongan yang paling ideal dari sejarah perjalanan hidup manusia itu. Para nabi dan rasulullah yang memang sudah dicetak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak lahir sampai wafatnya, tidak pernah menyimpang dari jalan kebenaran. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang awalnya bagus, tengahnya bagus, tetapi akhirnya tidak bagus, yang disebut dengan su'ul khotimah. Jadi ketika lahir, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, masih tetap terjaga keislamannya, keimanannya, ketakwaannya, tapi di ujung pengembaraan hidupnya berakhir tragis dengan su'ul khotimah. Siapakah itu? Nah, itu sering disampaikan oleh para mubalik. Itu diantaranya dulu pada zaman Bani Israel ada seorang ulama besar yang namanya Barsiso. Itu mungkin sering disampaikan oleh para mubalik. Ini Barsiso ini seorang ulama besar. Bahkan diceritakan di dalam kitab, salah sebuah kitab, Durratun Nasihin, muridnya saja itu bisa ngapung. Jadi santrinya saja itu ribuan dan ada yang bisa ngapak ngawang gitu. Ini bisa dibayangkan kalau santrinya bisa ngapung, bagaimana gurunya gitu, ya. Itu menunjukkan bahwa betapa tingginya ilmu Barsiso ini. Tapi kemudian dia termasuk yang su'ul khotimah, ya. Termasuk orang yang musyrik, termasuk orang yang melakukan maksiat di ujung kehidupannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu pernah terjadi pada zaman Bani Israel, ya. Jadi Rasulullah SAW itu diberitahukan oleh Allah
bahwa pada zaman Nabi Israel, Bani Israel itu ada seorang ulama besar yang namanya Barsiso, seorang yang takwa kepada Allah, yang ibadahnya luar biasa, tapi di ujung hidupnya dia harus tergoda oleh rayuan dan godaan iblis, laknatullah. Sehingga akhirnya dia su'ul khotimah dan tentu saja masuk neraka. Nauzubillah. Kemudian golongan yang ketiga, ada golongan orang-orang yang awalnya bagus, tengahnya tidak bagus, ya, tapi akhirnya bagus. Itu yang disebut dengan orang yang husnul khotimah. Jadi awalnya tidak bagus, tengahnya bagus, tengahnya juga tidak bagus, ya. Kemudian akhirnya bagus. Siapakah itu? Mereka adalah saharatu Fir'aun, ya, orang para tukang sihir Fir'aun. Jadi Fir'aun itu, zaman Fir'aun itu adalah zaman di mana sedang ngetrennya paranormal. Oleh karena itu maka kenapa mukjizat Nabi Musa itu adalah bisa merubah tongkat menjadi ular. Ya. Karena pada saat itu yang disebut dengan orang yang terhormat itu adalah orang yang ahli di bidang paranormal, ya, atau dalam istilah agama itu sihir. Nah, di kerajaan Fir'aun itu, di penasehat Fir'aun itu kebanyakan adalah para tukang sihir. Ketika mereka bergulat atau ngadu kekuatan dengan Nabi Musa alaihissalam, dan melalui mukjizat tongkat menjadi ularnya itu bisa mengalahkan ular-ular ciptaan tukang sihir itu. Nah, pada saat itu ketika mereka sudah merasa kalah oleh Fir'aun, oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka mengatakan, pada saat ini kami amanna birabbi Musa wa Harun, ya. Jadi mengakui kehebatan mukjizat Nabi Musa, lalu mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu mereka wafat. Ya, jadi tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, hanya itu saja modalnya, amanna birabbi Musa wa Harun. Nah, itulah orang yang husnul khotimah, ya. Awalnya tidak baik, tengahnya tidak baik, tapi akhirnya baik. Ya, mungkin kalau kita bisa usul kepada Allah, inginnya seperti itu, gitu ya. Jadi enak sekali itu, ya. Surga itu, ya. Pasti dia masuk surga itu, tukang sihir Fir'aun itu. Dan orang-orang yang masuk Islam, misalnya mu'alaf, ya, kemudian setelah beberapa hari meninggal, maka itu pun termasuk golongan yang husnul khotimah. Seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemurahan Allah itu di situ, ya. Jadi tidak perlu bertobat. Jadi orang kafir yang masuk Islam itu tidak perlu bertobat. Jadi dengan masuk Islamnya saja itu sudah Allah sudah mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Nah, kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga, nah ini awalnya tidak baik, tengahnya tidak baik, akhirnya juga tidak baik. Siapakah itu? Mereka adalah orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir yang dari lahirnya sampai meninggalnya tetap di dalam kekafiran. Nah, jadi yang disebut dengan husnul khotimah itu adalah baik penutup. Husnun itu baik, al khotimah penutup. Yang dimaksud dengan penutup itu adalah kematian. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa kita ini adalah calon-calon ahli mayit, calon-calon mayit. Jadi pada saatnya nanti, kalau sudah waktunya, kalau sudah tiba saatnya, semua akan menjadi mayit. Nah, innahum mayyitun. Mereka itu dan kita ini adalah
akan menjadi mayit. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana agar kita menjadi mayit itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tadi disebutkan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah dalil husnul khotimah. Jadi ayat Al-Quran yang menjadi dalil husnul khotimah itu adalah Ali Imran 102. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati, meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali kalian semuanya dalam keadaan muslim. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab, wala tamutunna itu taukid, nunnya nun taukid. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, sampai seolah-olah berpesan Allah kepada kita, kamu itu jangan mati kecuali mati dalam keadaan muslim ya. Itulah husnul khotimah. Nah sekarang pertanyaannya, mati dalam keadaan muslim itu seperti apa? Nah, yang pertama ulama mengatakan bahwa mati dalam keadaan husnul khotimah membawa keislaman itu ketika sakaratul maut mampu atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kalimatut thayyibah ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh karena itu maka kita sangat dianjurkan setelah selesai sholat itu membaca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah, ringankanlah kami dalam pada waktu sakaratul maut. Nah, jadi sebelum kematian itu ada proses yang disebut dengan sakarat. Jadi sakarat itu proses di mana malaikat Azrail mencabut nyawa kita. Nah, itu yang disebut dengan bahwa ada hal yang dipaksa dari jiwa kita itu ketika malaikat Azrail mencabut, memaksa, mengeluarkan ruh kita dari jasad kita. Nah, bagaimana keadaannya? Nah, itu tergantung siapa yang dicabut. Nah, kalau orang-orang yang beriman, dicabutnya itu ya ringan saja ya, tidak terasa sakit. Seperti digambarkan oleh sebuah hadis itu seperti kita mencabut rambut dari tepung gitu ya. Saking halusnya, saking ya kan tepung juga sampai tidak berubah gitu ya. Ketika rambut dicabut dari tepung, ya, tepungnya sendiri tidak berubah saking apanya? Saking halusnya gitu. Nah, seperti itulah ya ruh yang dicabut oleh malaikat dari jasad orang yang beriman. Nah, sebaliknya ruh yang dicabut dari jasad orang kafir itu seperti mencabut gergaji ya dari rambut. Coba misalnya gaji kalau dibengket ku rambut dicabut disakaliguskeun, tak seperti itulah ya ruh yang dicabut oleh malaikat Azrail itu. Nah dengan terakatingali gitunya jika nute misalnya ya satu ketika misalnya kita menyaksikan orang yang sakarat yang tidak pernah sholat seperti tidak merasakan apa-apa misalnya, tapi saya sudah beberapa kali menghadiri ya di rumah sakit orang yang meninggal dalam keadaan mabuk ya, masuk ke rumah sakitnya juga dalam keadaan mabuk ya, dalam keadaan overdosis yang dikatakan tadi. Itu luar biasa Pak, waktu malaikat Azrail mencabut nyawanya itu luar biasa. Jadi wah sampai gugulitikan, kekerungan gitu ya. Pokoknya pikarunyangan lah, pikasediheun ningali kayak gitu. Boro-boro nalkinan pan gitu. Pan seharusnya mah kalau kita menghadir orang yang sedang sakarat itu harus ditalkini. Jadi talkin itu ada dua, ada talkin qoblal maut, ada talkin ba'dal maut. Ya Rasulullah mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah orang yang sedang dalam proses kematian dengan membaca la ilaha illallah. Oleh karena itu kalau kita punya saudara, kawan atau siapapun
yang sedang dalam keadaan sakarat itu jangan ditinggalkan, bahkan diajari ya, diharewaskeun karena cepilna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pilih panjang teuing da ari keur sakarat mah pastina ge ponok napasna nya. Cekap wa illallah illallah illallah. Pilih panjang keneh teuing eta teh gitu, keur nu sakarat mah bisi teu kuateun, cekap we Allah Allah Allah. Pilih panjang keneh teuing gitu. Cekap we cenah ceuk para ulama sufi mah hu anu maksana hu teh tangtos sanes tahu nya. Jadi ngahu teh ngalambangkeun Allah. Tak orang sok nguping ning aya anu zikir cekap we hu. Eta teh sanes nyebatan tahu tapi maksudna Allahu Allahu ngan disingkat gitu. Terus anu kaduana disebat muslimun teh dalam keadaan pasrah kepada aturan Allah. Jadi upami tadi maker sakarat kumaha mada acan sakaratna ge gitu. Tanda-tanda orang husnul khotimah itu di akhir perjalanan hidupnya itu dia berjalan di jalan yang benar. Misalnya anu hijrah apa nama sebatas hijrahnya anu tadina borongongong, anu tadina preman gitu. Biasana upami pada di husnul khotimahkeun ku Allah mah bakal dirubahkeun perilaku sareng sikapna teh janten cenderung karena jalan anu laras itu, berjamaah nagetol, saum sunat nagetol gitu. Jadi beberapa bulan atau beberapa minggu sebelum meninggal itu oleh Allah akan diberi tanda cirina orang yang akan husnul khotimah itu. Dan banyak itu ya sekarang para preman-preman yang hijrah, preman-preman yang kemudian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna eri urang kumaha ya? Urang bakal moal husnul khotimah gitu nya. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan umawi ulah leupas tina ngadua ka Gusti Allah. Syaratna husnul khotimah teh pan kahiji kedah salamina zikir emut ka Gusti Allah. Upami urang hoyong husnul khotimah, abdi sok ngailustrasikeun ka para jamaah di majelis taklim. Upami urang hoyong maot husnul khotimah, hoyong maot nyanak Islam, teu benten sapertos misalnya urang hoyong maot bari dina kaayaan memakai celana dalam gitu. Ya, enak anekdotna lah. Jadi upami urang hoyong maot dalam keadaan memakai celana dalam, maka celana dalam itu jangan pernah dilepaskan. Sebab apa? Sebab khawatir kalau maut itu datang ketika celana dalam sedang dilepaskan. Maksudnya analoginya kalau kita ingin meninggal dalam keadaan Islam, maka Islam itu harus dicacana kemana-mana gitu. Ya. Jadi nilai-nilai keislaman, ajaran-ajaran Islam itu ulah keur di masjid gitu mungkul. Ulah keur ngaos we mungkul keislaman, tapi ke mana-mana. Ka mana-mana nu namina Islam teh kada dicanak. Nah, aya kitu misalnya ada di masjid Islam, ada di luar di masjid untuk Islam, sanes aya seueur, Pak. Di Masjid Agung mah seueur anu leungit cenal di masjid teh, nya. Meureunnan eta teh keur salat nama Islam. Tapi keluar wati masjid aya senal alus nu batur dicanak gitu, api-api pahili gitu. Artinya itu soal apa namanya keislamannya hanya ketika sedang berada di masjid atau di tempat pengajian. Dan itu juga pernah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah, Pak. Artinya kalau diartikan diterjemahkan secara harfiah, apabila kalian sudah selesai sholat, maka kalian harus pikir kepada Allah. Ini kinten-kinten saur Pak Ketua aya masalah teh tah gitu. Upami tos sholat kudu zikir ka Gusti Allah. Pantes nama panginten upami erek sholat atau keur sholat kudu zikir ka Gusti Allah. Ieu mah bahasana teh upami aranjeun kabeh geus ngalaksanakeun sholat kudu ingat ka Gusti Allah. Maksudna naon tah upami kitu? Maksudna ari keur salat mah teh kudu dibejaan ku Gusti Allah ge. Dalam keadaan sedang salat mah insyaallah sepersekian persen kita akan zikir kepada Allah. Jadi artinya tidak harus disuruh zikir kepada Allah ketika salat mah.
Tapi yang Allah merasa harus mengingatkan itu ketika sudah keluar dari sholat, ketika sudah keluar dari masjid. Dari di masjid apa situasi nah kondisinanya atau kondusif deh masjid mah keur zikir ka Gusti Allah teh. Oleh karena itu maka sudah bisa dipastikan orang yang sedang sholat, orang yang sedang ada di masjid, insya Allah sepersekian persen hatinya zikir kepada Allah. Yang sangat dikhawatirkan itu ketika kita sudah keluar dari masjid, tos ka kantor deui, tos ka sawah deui nya, tos ka warung deui, tos ka mana-mana deui. Sabab di itu mah di luar mah teu terkondisi ka zikir teh. Oh komo ayeuna pan dina angkot, teu terkondisi zikir ka Gusti Allah. Naik angkot teras oleh ditu teh aya istri ngange-angeanana serba terbuka. Pan hartosna eta teh tidak mendukung untuk kita berzikir kepada Allah nya. Jadi oleh karena itu maka Allah merasa perlu mengingatkan kita itu ketika kita sudah keluar dari masjid, ketika kita sudah keluar dari sholat. Fadkurullah, ingat kepada Allah. Artinya juga bahwa sholat itu adalah pola Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentuk hati kita supaya zikir ka Gusti Allah dalam setiap hal, dalam setiap keadaan. Terus anu kaduana saja biti sering zikir teh kedah sering tobat ka Gusti Allah. Ya zikir sareng tobat teh memang tiasa zikir ngarupikeun tobat. Bagian tobat ngarupikeun bagian tina zikir, tapi zikir teu tiasa ngarupikeun tina tobat. Ari zikir mah mung sakadar ngucapkeun asma-asma Allah, ngucapkeun kalimah-kalimah thayyibah. Upami tobat mah nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementawis penginten sakitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sudah dijelaskan tadi terkait dengan menjemput husnul khotimah Pak Ustadz. Tadi ada 4 golongan yang menurut sejarahnya manusia itu terkait dengan perkembangan sejarah kemanusiaan. Kemudian tadi dijelaskan juga ciri-ciri yang husnul khotimah. Itu juga dijelaskan ada 4. Dan barangkali dari jamaah mau memperdalam atau menggali terkait dengan penjelasan Pak Ustadz agar kita lebih jelas lagi. Mangga silakan Pak Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi seputar kematian ya. Yang pertama, saya pernah dengar jika seseorang ototnya bergetar-getar atau kata Sunda barangkali kukurnyudan ya. Misalnya kalau bergetar-getarnya itu asar di dada sebelah kiri berarti akan meninggal berapa hari lagi katanya. Kemudian kalau bergetarnya sebelah kiri lengan akan meninggal berapa hari lagi. Kemudian kalau bergetar-getarnya di paha akan meninggal berapa hari lagi. Itu atau betul atau tidak itu yang pertama. Yang kedua bahwa kematian itu konon katanya udah ditentukan baik tempat, waktu, cara dan ya itu tempat, waktu dan cara. Kemudian ada orang yang berdoa minta umur panjang. Apakah Allah akan mengubah waktu kematian itu dengan kita berdoa? Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai penempatan doa. Ketika ada orang yang meninggal, kadang-kadang lihat di WA atau di TikTok itu doanya itu mudah-mudahan husnul khotimah. Apakah doa husnul khotimah itu diucapkan ketika orang meninggal atau orang sebelum meninggal? Itu yang ketiga. Yang keempat, konon katanya kalau yang mati syahid itu jasadnya tidak membusuk. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holis. Pertanyaan yang pertama itu dari Paririmon misalnya ya. Jadi Paririmon itu kan ada bab kedutan. Jadi misalnya kedutan panangan belah kenca itu dampal panangan rek menang duit gitu-gitunya. Terus
kedutan dina bujur gitu, kedutan dina ulu panon atau dina kelopak mata. Nah itu sebetulnya kedutan itu sumbernya dari kejawen ya. Jadi bukan dari sumber Islam, bukan dari ajaran Islam. Kalau memang ada ada fakta yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu betul, itu kalau menurut saya kebetulan saja ya. Karena yang namanya parimbon itu sebagian besarnya itu termasuk kepada paranormal ya, kepada ramalan, pada ramalan. Kalau dalam bahasa agamanya arraf gitu. Jadi kan paranormal itu ada dua golongan Pak. Yang ada yang disebut dengan kahana ya, dukun, perdukunan. Nah dukun itu, kahin itu adalah alladzi, orang yang mengklaim, yang mengakui bahwa dia tahu tentang goib. Nah itu yang disebut dengan dukun itu. Padahal jelas di dalam Al-Quran tidak ada yang tahu terhadap hal-hal yang goib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini barangkali terkait dengan akidah, ini terkait dengan tauhid. Itu jawaban yang pertama Pak. Jadi itu tina buku Paririmon lah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ya sudah Allah tentukan itu ya. Tanya bagaimana pengaruh doa berarti ya, bagaimana manfaatnya doa panjang umur itu terhadap perubahan umur kita. Tuh. Apakah bisa berubah jadi panjang gitu dengan berdoa itu atau tetap gitunya. Yang pertama, bagi kita doa itu ibadah ya. Jadi jangan dianggap sebagai menta ke Gusti Allah. Jadi intinya berdoa itu beribadah kepada Allah. Karena Allah mengatakan ud'uni ya astajib lakum. Jadi yang perlu kita perhatikan itu sebetulnya ud'uninya saja, kewajiban melaksanakan berdoa saja. Adapun astajib lakum itu hak Allah. Nah di dalam ayat ini ada kewajiban, ada hak ya. Kewajibannya adalah berdoa, haknya adalah Allah mengijabah doa kita. Nah kalau kewajiban kan harus dilaksanakan, sedangkan Allah hak mengijabah itu tidak wajib. Itu tergantung bagaimana Allah saja. Nah kemudian yang kedua, apakah dengan berdoa ingin dipanjangkan umur itu kita akan menjadi panjang? Ya jawabannya bisa ya, bisa tidak Pak. Ya, bisa ya karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Artinya apa? Artinya bahwa Allah bisa saja merubah keputusannya ya, dan menetapkan keputusan yang baru. Nah, dalam bahasa orang amandemen lah gitunya. Jadi Allah mengamandemen, merubah keputusannya sendiri. Menurut Pak Holis, bisa tidak Allah merubah keputusan sendiri? Hah? Allah yang merubah keputusannya bisa nggak kira-kira? Pasti bisa. Ya. Sebab kalau tidak bisa berarti Allah terikat itu. Dan Allah tidak terikat kepada apapun dan siapapun. Ya. Jadi tiasa wae Pak Holis diijabah ku Gusti Allah. Bahkan Nabi kan pernah mengatakan lamun urang hayang panjang umur jeung berkah rezeki kedah sering silaturahim. Artinya bahwa umur itu juga meskipun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 60, 70 misalnya gitu ya. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah ingin dipanjangkan umur itu untuk apa? Agar kita bisa lebih memperbanyak perbekalan amal ibadah untuk kembali kepadanya ya. Nah jadi dan itu ya seperti misalnya Ustadz Yahya ya Al-Mukarram itu kan beliau itu sering menyampaikan meureun ieu teh akang teh geus pangkolotna di Cianjur teh terus enak aja kantun 2 di Cianjur teh ajengan Elim sareng ajengan Yahya anu pang kalebet pang paos Yuswa teh pun ajengan ini pan parantos teu aya ajengan Koko parantos teu aya
meureun jigana meureun cara Ustaz Yahya eta Kang teh sok mineng ngadawamkeun silaturahmi ka masjid-masjid sareng seueur anu ngaduakeun gitu. Seueur anu ngaduakeun jamaah, seueur anu ngaduakeun sing paos yuswa. Eta painten di atawisna. Terus anu doa husnul khotimah. Sasama teh diajarkeun eta teh nya. Anu diajarkeun ku Rasulullah mah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Janten Rasulullah teu ngajarkeun ngaduakeun mugi-mugi sing husnul khotimah kitu nya. Paling oge panginten upami sing husnul khotimah sateu acana. Sateu acan pupus. Ari tos pupus mah da atos pupus panginten gitu nya. Tapi ari kangge abdi mah ya sanes hartosna awon gitu. Sok sanaos bari teu aya contohna ti Rasulullah oge ulah dilarang gitu nya. Ulah dilarang da panginten ngaduakeun ya mudah-mudahan we atuh nya anu pupus teh sing aya dina husnul khotimah dari ngaduakeun mah teu aya nu ngalarang atuh. Sareng pang enteng-entengna kepedulian kepada orang lain itu adalah berdoa dengan mendoakan pan. Enteng jeung murah depan gitu ngaduakeun mah. Memang teu aya contohna ti Rasulullah tapi sanes hartosna awon gitu. Jadi ulah dieureunnan gitu nya upami urang sok biasa mudah-mudahan sing husnul khotimah gitu. Ya mudah-mudahan we sok sanaos bari atos mautna teh dina kaayaan husnul khotimah. Panginten anu kahiji husnul khotimah teh tiasa dina waktu sakaratna hampang jeung gampil ngucapkeun la ilaha illallah. Misalnya da geuningan henteu ngucapkeun ieu teh nya sok misalnya tapi ieu teh tukang ibadah. Salat wajibna di masjid wae tara kakantun berjamaah. Tah eta teh bagian oge bagian tina ciri husnul khotimah. Jadi henteu mutlak kedah tiasa ngucapkeun la ilaha illallah wae gitu. Dan memang kepungkur kan aya penelitiannya. Begitu lepat kan tuh sering didugikeun gitu. Ku para ustad, para penceramah di rumah sakit Jakarta rumah sakit Islam Jakarta. Jadi aya seorang ustad namanya teh Ustad Haji Komarudin ya. Terus anjeunna teh petugas di Jakarta teh janten tukang ngurus mayit gitu. Upama di Cianjur mah aya namina teh warois nya, kapungkur mah warois. Jadi petugas anu diangkat ku Pak Gubernur Pak Dani kapungkur diangkat janten pada rumah sakit tapi khusus bidang keagamaan. Misalnya aya pasien anu tiasa netepan dibantos, tiasa tayamum dibantos misalnya ju sakarat dibantos ditalkinan gitu. Tak anjeunna ya secara diam-diam melakukan penelitian survei gitu. Survei kepada 1000 pasien yang meninggal. Jadi ngawitan dari sakaratnya gitu sampai di pulasara sampai dikembalikan kepada orang tua, Pak Ustadz Komarudin ini bertanggung jawab di Rumah Sakit Islam Jakarta itu. Nah dari 1000 orang yang sakaratul maut yang dia teliti, yang di checklist kan gitu. Jadi yang bisa membaca kalimatut thayyibah itu pada waktu sakaratnya dari 1000 orang itu hanya 300 orang. Kan? Dari 1000 itu hanya 300 orang saja yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah kemudian si ustadz ini penasaran ini punya amal apa ini? Kenapa dia sampai bisa ketika di papatahan la ilaha illallah lancar gitu? Nah, disurvei ke keluargana. Setelah disimpulkan bahwa ada 5 hal yang bisa menyebabkan orang mudah membaca atau mengucapkan kalimatut thayyibah pada waktu sakaratul maut. Yang pertama, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sebenarnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang yang mudah mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang-orang yang rajin bersodakoh, berinfak sodakoh minimal setiap minggu hari Jumat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang rajin silaturahim. Kemudian orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Terus anu kalimana teh
hilap deui nya abdi. Ya pokoknya mah aya 5 hal atau teteh hasil tina penelitian, hasil survei. Jadi ku anyana disimpulkan bahwa 5 hal ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang mudah dan gampang hampang mengucapkan kalimatut thayyibah pada saat sakaratul maut. Nah, insya Allah penginten rajin berjamaah mahnya gal gampil gitu teh di papatahan oge. Tapi pan ari nuju sakarot mah namina ge sakarot, ari sakar teh mabok Pak. Jadi tina sakar itu. Jadi orang yang sedang menghembuskan napas yang terakhir itu sudah tidak sadarkan diri gitu. Makanya perlu dilakinu mautakum oge gitu. Bisi anjeuna dalam keadaan linglung, dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak sempat dan tidak bisa membaca kalimatut thayyibah. Cekap polis? Aya keneh. Anu mana? Oh. Mohon syahidna teh syahid naon heula margi syahid teh aya syahid dunia, aya syahid akhirat, aya syahid dunia wal akhirah. Anu disebatkeun eta mah syahid dunia wal akhirah anu mati di dalam peperangan fisabilillah. Jadi yang mati dalam peperangan mempertahankan agama Allah itu dalam peperangan yang dibenarkan itu kan tidak perlu tidak perlu dikumah, tidak perlu diibakan. Jadi supaya darahnya itu juga bisa menjadi saksi nanti di akhirat. Nah kemudian itunya tidak busuk, dan yang tidak busuk itu sebetulnya banyak ya. Orang yang hafal Al-Quran juga beberapa kasus, seorang ulama juga beberapa kasus itu menunjukkan bahwa mereka itu di kuburnya tidak busuk. Bukan seperti abdi gaduh guru Kiai Haji Ahmad Syuja'i Ciarasas, terus Syekh Nawawi Al-Bantani anu di Ma'la teh dialih-alihkeun ya, kuburan jalmi orang luar teh gitu. Anu para ulama teh ternyata seueur anu masih kena belegeran, seueur kena anu masih kena utuh jeung kapan-kapanna gitu. Jadi diantawisna jalmi anu kitu teh anu dijangjian bakal kitu teh jalmi anu hamilul Quran, anu katalar Al-Quran. Katalar sadayana beunanya sanes katalar saayat 2 ayat 30 juz. Tapi eta mah panginten urusan Gusti Allah Pak nya teu tiasa didikte ayeuna ku urang. Hartosna ya tiasa janten urang oge da kantos aya ieu Pak. Mun ieu mah sanes fiktif gitu. Jadi ada pakuburan, hiji pakuburan anu tiap wengi teh di eta pakuburan teh sok aya nu hurung gitu. Anu ngalangkung kadinya suka eta ngalon teh herang we eta anu hurung. Jiga berlian lah gitu. Ternyata ditaroskeun eta kuburan teh kuburan si aki anu cenah kitu. Sanes kiai sanes ustad. Aki-aki cenah kitu kuburan eta teh. Cenah aya keneh eta nana kula wargina aya keneh ninina teh aya keneh. Ditaroskeun we gitu. Pan eta ka aneh we teh nya dina kuburan aya nu hurung gitu. Ditaroskeun ka ninina teh. Manawi cenah nini itu teh abdi teh sok sering ngalangkung kana pakuburan si aki. Tiap abdi ngalangkung sok aya nu hurung cenah kitu. Manawi cenah abdi hoyong terang manawi si aki teh gaduh amal naon gitu. Gak pasti ya teh si aki teh gaduh amal anu luar biasa nu istimewa cenah gitu. Isor nenekna teh da naon atuh cenah aki mah da teu gaduh amal naon, malah ngaji Quran ge teu tiasa cenah gitu. Ngan sugan cenah eta sok netepan tahajud atawa napi seueur katingali ibadahna henteu cenah biasa gitu. Ngan si aki teh cenah ari wengi teh osok gugah gitu. Sanes tetepan cenah nya kacai teras nangis bari ngeukepan Al-Qur'an. Nyegluk cenah nangis. Nah maka dikeukepan sedih cenah teu bisa maca Quran gitu. Eta ngan ukur kitu cenah anu nini apal mah si aki teh. Jadi unggal puting teh sok nangkep Quran bari ceurikna teh lain ceurik kana dosa. Sedih cenah teu bisa maca Quran gitu. Nah didinya pointer aya rahmat Allahnya ketika si aki-aki itu merasa sedih tidak bisa membaca Al-Quran, Allah
menurunkan rahmat ka anjeunna mikanya ka eta si Aki sehingga mautna dipasihan keistimewaan anu keanehan gitu. Jadi hartosna urusan di kubur mah eta mah urusan Allah gitunya, rahmat Allah tah panginten di mana rahmat Allah teh dina amal naon anu rahmat Allah teh anu dipisah bade dipasikeun ka urang teh. Nah saur Kangjeng Rasul la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali meremehkan amal sekecil apapun amal itu. Sebab boleh jadi rahmat Allah itu datang pada saat kita melaksanakan amal yang kecil itu. Dia biasanya pan ari amal nu alit mah tara kainget-ingetnya. Tara diinget-inget ada amal biasa, pekerjaan biasa gitu. Tah justru di dinya rahmat Allah teh ketika orang parantos poho deui kana amal, ketika merasa bahwa amal itu biasa-biasa saja, tetapi justru sebaliknya bagi Allah mah itu yang luar biasa, yang istimewa. Ya, tiasa we nya abdi punten ya. Tiap tos natepan terus keluar ti masjid eta senal parantos aya nu malik-malikeun. Duka saha eta teh kitu nya. Duka ayeuna ge teu acan terang. Nu sok malik-malikeun senal di payun ditu nya ras teh. Teu acan buah Kang Haji ieu tah buah teu acan terang teh. Tah buah-buah amal eta anu Gusti Allah bakal ngarungseukeun rahmat teh gitu. Anu amalna teh teu kanyahoan ku batur gitu. Gitu pointennya. Terima kasih Pak Ustadz. Pas waktunya ini sudah waktunya sholat Isya, dan sekali lagi mari kita berdoa agar kita nanti dalam keadaan husnul khotimah apabila kita hendak meninggal dunia. Ini adalah dambaan bagi kita semua umat muslim bahwa kita keinginannya husnul khotimah di saat kita di akhir hayat kita. Baik Bapak dan hadirin semuanya, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.